Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita bakalan nge-review, membahas, dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang ada di 994. Nah, pada episode kali ini kita bakalan unboxing dan memberikan tips dan triks mengenai sebuah power supply yang ada di 994. Dan tentunya power supply ini kemarin sempat jadi trending topik ya di kalangan sobat-sobat teknisi. Jadi untuk sobat teknisi, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat apa produknya. Ini dia power supply RF3005D dari RF4. Oke sobat teknisi, pada episode kali ini kita bakalan nge-review, memberikan tips dan trik dan kita unboxing bersama-sama power supply RF3005D dari RF4. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin banyak mengandungi produk-produk dari RF4, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas satu produk dari RF4 yang tentunya ciri khas dari RF4 itu adalah, sobat teknisi bisa baca di bagian sini, itu dia fokus desain and konsep. Jadi secara desain dan konsepnya sendiri, RF4 itu adalah salah satu produk yang sangat berbeda dari produk-produk dengan brand-brand yang lainnya. Jadi untuk RF4 sendiri, terkhusus di 3005D tentunya ada sedikit perbedaan dari produk power supply yang lainnya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja unboxing dan kita lihat paket apa saja yang sobat teknisi dapatkan dari pembelian RF3005D dari RF4 ini. Jadi power supply ini kita unboxing sekarang juga. Oke, untuk secara packaging luar sendiri itu sobat teknisi bisa lihat volumenya, ukurannya cukup besar ya, karena untuk power supply RF3005D ini dia dapat mengeluarkan 30 volt 5 ampere dengan seri D dari RF4. Jadi untuk power supply-nya tentunya karena mengeluarkan daya volt yang cukup besar, dia menggunakan trafo berbentuk donat atau trafo yang berukuran besar dengan bobot yang cukup berat. Satu unit ini bobotnya sekitaran 4,5 kiloan. Jadi untuk yang pertama kita unboxing, itu sobat teknisi dapatkan buku panduan atau manual book dari RF3005D dari RF4. Di sini sobat teknisi bisa nanti lihat dan saksikan atau cari tahu mengenai beberapa fitur-fitur dan juga spek dari RF3005D ini. Nanti sobat teknisi bisa lebih dalam lagi untuk mengetahuinya di buku manual booknya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada kabel power yang tentunya sudah support untuk 3 kaki, atau di sini ada positif, negatif, dan juga grounding. Untuk sobat teknisi dia sudah support untuk grounding. Dan selanjutnya sobat teknisi dapatkan kabel power supply yang berbentuk buaya atau capit dengan 2 warna, merah dan hitam. Tentunya merah untuk yang positif dan ini untuk yang bagian negatifnya. Oke, untuk selanjutnya karena ini bobotnya cukup berat, tentunya power supply ini packagingnya atau pengamannya sudah sangat aman sekali untuk dikirim ke sobat teknisi masing-masing, karena dia sudah dilengkapi dengan busa atas, bagian bawah dan kiri kanannya sudah diberikan busa yang tentunya sangat aman untuk proses pengiriman yang cukup jauh. Oke, kita bakalan buka langsung seperti apa tampilannya. Untuk secara warna, dia menggunakan warna biru Tosca atau hijau Tosca, atau ada beberapa sobat teknisi yang bilang bahwa warnanya seperti hijau telur asin juga ada. Jadi untuk warnanya ini adalah ciri khas dari RF4. Tentunya untuk sobat teknisi yang sudah memiliki produk RF4 yang lainnya, ini adalah ciri khas warna dari RF4 sendiri. Nah, untuk bobotnya dia cukup lumayan berat karena dia menggunakan
trafo donat tadi yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi untuk yang pertama Sobat Teknisi, ini adalah RF 3005D dari RF4. Oke, kita bakalan ngebahas beberapa fitur-fitur dan juga fungsi-fungsi dari setiap tombol yang terdapat dari RF 3005D ini. Jadi kita bakalan sampingkan dulu. Untuk penjelasan pertama, untuk RF 3005D dia terdapat 4 channel yang berwarna biru di sini dengan kode M1, M2, M3 dan juga M4. M itu artinya memori. Jadi di sini memori 1, memori 2, memori 3 dan memori 4. Karena dia menggunakan kode M atau memori, tentunya fitur channel ini sudah bisa Sobat Teknisi save ya, atau simpan setiap settingan yang Sobat Teknisi inginkan. Jadi ketika Sobat Teknisi sudah setting di channel 1 atau memori 1, itu Sobat Teknisi bisa simpan nantinya. Dan untuk selanjutnya di sini ada output, tentunya nanti bakalan mempengaruhi arus yang Sobat Teknisi ingin keluarkan dari power supply ini. Jadi dia bisa di cut dengan memencet tombol output, dan bisa di Sobat Teknisi lakukan pemencetan di output kembali untuk mengaktifkan arus yang bisa Sobat Teknisi keluarkan dari power supply ini. Dan selanjutnya di sini ada limiter yang sudah terdapat 3 bagian. Di sini ada untuk fitur OCP, ada once OCP, ada juga continuous OCP. Dan selanjutnya di sini ada constant current dan juga constant volt. Di bagian sini ada tombol power yang bagian merah sini. Di sini ada untuk colokan tempat dari api positif dan negatif. Di sini 2 port USB. Sobat Teknisi sudah dapatkan 2 port USB juga yang tentunya sudah di adjust atau sudah disetting langsung dari power supply-nya, dan tidak bisa Sobat Teknisi setting lagi di 5 volt 2 ampere. Dan untuk pada bagian sini Sobat Teknisi terdapat 2 analog yang fungsinya untuk yang pertama di sini adalah sebagai settingan atau potensio untuk dari voltnya, dan di sini untuk potensio atau settingan untuk ampernya. Dan untuk Sobat Teknisi di sini terdapat display, ada 2 bagian yang Sobat Teknisi bisa lihat pada bagian atasnya ada tulisan volt atau current dan juga ampere. Oke, di sini Sobat Teknisi nanti juga didapatkan lampu indikator. Untuk pada bagian atas ini ada limiternya mulai dari 5 volt, 8,4 volt, 15 volt, dan untuk pada bagian bawah sini indikatornya adalah untuk fitur locknya. Jadi untuk power supply ini sangat banyak sekali fitur-fitur security atau keamanan yang bisa Sobat Teknisi gunakan dalam proses garapan di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Jadi untuk RF 3005D dari RF4 ini dia tidak terlalu jauh perbedaannya dari RF 3005 Pro dari RF4. Jadi untuk Sobat Teknisi perbedaannya hanya terdapat pada bagian sini. Jika di RF 3005 Pro Sobat Teknisi dapatkan untuk analog ampernya, untuk RF 3005D dia itu tidak terdapat untuk pada bagian sini analog dari ampernya. Jadi itu sedikit perbedaan dari RF 3005D dengan RF 3005 Pro. Oke Sobat Teknisi, untuk pada bagian depan kita sudah jelaskan sedikit fungsi-fungsi bagian-bagian dari tombolnya, pembagian dari tombol-tombol di depan sini dan juga tampilannya. Dan untuk pada bagian belakang Sobat Teknisi dapatkan nanti di sini ada untuk colokan kabel powernya yang sudah 3 kaki tadi. Di sini bagian sini ada untuk colokan kabel grounding. Jadi ini juga terdapat grounding tambahan. Walaupun di sini sudah terdapat grounding di kabel powernya, RF 3005D ini atau produk dari RF4 ini tetap memberikan grounding sebagai tambahan lainnya. Jadi lebih aman lagi untuk Sobat Teknisi agar tidak terjadi bocor arus atau mungkin juga kesetrum ya untuk di unitnya. Jadi untuk Sobat Teknisi mungkin yang tidak memiliki kabel grounding itu sebenarnya tidak masalah. Selagi kelistrikan yang ada di meja servis Teknisi masih normal, maka kabel power ini sudah support untuk groundingnya. Dan untuk pada bagian bawahnya sudah terdapat fuse juga yang nantinya Sobat Teknisi bisa maintenance ketika terjadi
mati pada unitnya, maintenance pertama adalah di bagian fuse, karena ini security awal ketika terjadi short atau konslet pada unit Sobat Inisi masing-masing. Jadi untuk RF3005D ini selanjutnya Sobat Inisi, di bagian sini terdapat sirkulasi udara yang tentunya di bagian dalamnya sudah terdapat fitur pendingin. Yang pertama itu adalah aluminium dan juga kipas yang sudah support banget untuk menjaga sirkulasi udara atau temperatur udara yang ada di dalam RF3005D ini tetap terjaga seperti normalnya. Dan untuk Sobat Inisi, selanjutnya mungkin kita bakalan ngebahas beberapa fitur yang ada di RF3005D ini. Jadi untuk RF3005D, dia ciri khas dari RF4 baik Pro ataupun D ini serinya, dia adalah full security ya ketika Sobat Inisi menggunakan RF3005D. Jadi untuk sistem MBR atau untuk set Sobat Inisi ketika mengecek short, di situ ada beberapa fitur. Ketika Sobat Inisi melakukan proses pengecekan short pada unit yang Sobat Inisi ingin cek menggunakan RF3005D ini, mungkin ada sedikit peningkatan dari power supply yang lainnya. Ketika power supply yang lainnya dilakukan secara simple, sedangkan untuk RF3005D ini ada sedikit peningkatan untuk fitur security-nya. Untuk yang pertama kita bahas untuk di OCP-nya sendiri. Ketika Sobat Inisi mengaktifkan fitur OCP dan OVP-nya, itu bakalan pada bagian tombol channelnya itu tidak bakalan bisa Sobat Inisi lakukan proses pergantian. Jadi ketika di bagian sini aktif, di sini tombol channel ini tidak bisa diaktifkan atau dirubah-rubah. Jadi untuk Sobat Inisi ingin merubah kembali, itu harus kembali di fitur CC atau CV. CC itu constant current dan juga constant volt. Jadi untuk Sobat Inisi, sistem security selanjutnya di sini untuk limiter. Ketika di power supply brand lainnya hanya terdapat 2 jenis limiter, di power supply RF4 ini atau RF3005D dari RF4 ini, dia terdapat 3 yang ada di tombol dan 4 untuk maksimal volt yang bisa dikeluarkan oleh power supply ini. Untuk yang pertama itu dia ada di 5 volt. Di 5 volt, dan ketika Sobat Inisi aktifkan nanti dia bakalan stuck atau paling tinggi bisa mengeluarkan di angka 5 volt dayanya. Dan untuk selanjutnya ada nanti di bagian limiternya di 8,4 volt, dan itu sama maksimal dia mengeluarkan di 8,4 volt untuk dayanya, dan ada di 15 volt. Jadi untuk Sobat Inisi nanti ketika lampu indikatornya mati, maka maksimal daya yang bisa dikeluarkan oleh RF3005D ini adalah 30 volt, seperti spek yang tertera dari 3005D ini. Jadi untuk sistem security atau limiternya sendiri itu sudah terdapat 4 bagian dari 5 volt, 8,4, 15 volt dan juga 30 volt. Jadi itu lebih aman lagi untuk Sobat Inisi nantinya ketika menggarap unit-unit yang mungkin voltnya tidak perlu untuk yang angka besar. Sobat Inisi bisa gunakan 5 volt, yang menengah bisa 8,4, dan mungkin agak sedikit tinggi lagi seperti penggarapan laptop, Sobat Inisi bisa gunakan di 15 volt. Sedangkan untuk garapan yang mungkin lebih fleksibel lagi, Sobat Inisi bisa gunakan di 30 volt saja. Karena untuk sistem memori ini nanti dia bakalan mengikuti daya maksimal yang Sobat Inisi gunakan ketika menggunakan sistem limiter. Jika di setiap memorinya Sobat Inisi sudah setting, dan untuk di salah satu memori itu Sobat Inisi setting misalkan di angka 20 volt, maka Sobat Inisi ketika menggunakan fitur limiter, menggunakan limiter 5 volt, maka channel 4 otomatis tidak bisa digunakan secara maksimal di angka 20 volt karena sudah dilimit atau dibatasi di angka 5 volt untuk output dari power supply ini. Jadi itu adalah salah satu sistem security pembatasan daya voltnya untuk penggunaan atau outputnya dari power supply ini. Jadi untuk selanjutnya untuk sistem OCP dan OVP sendiri itu Sobat Inisi mungkin ada beberapa kendala ketika melakukan proses pengecekan short untuk RF3005D ini. Karena untuk RF ini sendiri dia memiliki sistem security
one shot ya. One shot ketika terjadi short, dia bakalan langsung memberikan alarm di bagian sini. Dia bakalan memberikan alarm, dan terkadang dia tidak memberikan indikator di bagian lampu displaynya atau di bagian indikator displaynya. Nanti kita bakalan coba lihat bersama-sama dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai penggunaan atau pemaksutan untuk pengecekan short menggunakan RF3005D ini. Jadi untuk selanjutnya Sobat Teknisi, mungkin kita coba bakalan nyalakan dan kita lihat seperti apa pengaktifan fitur-fitur yang ada di RF3005D ini sesuai dengan penjelasan kita yang barusan tadi. Oke Sobat Teknisi, kita bakalan coba nyalakan dan kita lihat bersama-sama seperti apa pembahasan kita yang sebelumnya mengenai fitur-fitur yang ada di RF3005D. Oke, kita bakalan coba sambungkan kabel power supply-nya. Jadi untuk kabel power supply sendiri dia hanya support untuk kabel power supply yang bertipe colok seperti ini ya. Dan untuk tipe jepit itu tidak bisa, karena untuk pada bagian sini tidak bisa dilepas pasang seperti power supply yang bisa support untuk kabel power supply yang jepit. Oke, kita nyalakan sekarang posisi di continuous OCP, dan di sini ada constant volt, ini ada constant current, di sini ada once OCP. Lampu indikatornya berwarna hijau, dan untuk displaynya berwarna putih. Ada 3 tampilan. Di sini ada volt, voltage, current, ampere, dan juga power atau wattnya. Jadi tadi di awal kita jelaskan ada cuma hanya 2. Jadi kita ralat ya. Untuk ada di bagian sini ada 3 tampilan. Tentunya sudah menampilkan volt, ampere, dan juga tambahannya di sini. Ini adalah tampilan untuk watt atau power yang tertera nanti ketika Sobat Teknisi melakukan proses pengecekan. Jadi ketika outputnya berjalan, dia bakalan otomatis mengikuti hasil dari unit yang Sobat Teknisi ingin lakukan pengecekan. Untuk yang pertama, sistem memori. Tadi kita di awal membahas untuk pergantian sistem memori ini, Sobat Teknisi hanya bisa lakukan pergantian ketika constant volt dan juga continuous OCP atau once OCP. Maka sistem memori ini bisa dilakukan proses pemencetan atau pergantian ya. Ketika dari memori 1 pindah ke memori 4, itu Sobat Teknisi bisa lakukan di constant volt dan juga atau once OCP atau continuous OCP. Jadi untuk di awal tadi kita bahas untuk constant current-nya, untuk perubahan memori. Jadi untuk perubahan memorinya ketika Sobat Teknisi melakukan pemindahan di constant current atau pengecekan ampere, di sini sistem memori tidak bisa digunakan. Jadi untuk memori yang sudah dipilih itu bakalan dialirkan atau dikeluarkan oleh power supply ini. Ketika Sobat Teknisi ingin ganti, maka cukup lakukan proses pemencetan kembali di CCCV atau tombol merah paling ujung, constant current atau constant volt ini. Maka dia bakalan berubah kembali ke sini dan kembali dipilih untuk memori mana yang Sobat Teknisi ingin gunakan untuk proses selanjutnya. Dan untuk Sobat Teknisi pada bagian sini, di sini ada analog untuk volt. Nah, ini sudah bisa Sobat Teknisi gunakan. Nah, di sini juga. Dan selanjutnya ada fitur limiter. Untuk di tombol merah, di sini ada fitur limiter. Ketika Sobat Teknisi lakukan pemencetan pertama, itu bakalan nyala lampu hijau di 5 volt. Jadi di sini adalah maksimal 5 volt yang bisa diantarkan atau yang dikeluarkan oleh power supply ini. Dan selanjutnya ada limiter 8,4 volt yang kita bahas tadi, dan fungsinya sama seperti 5 volt, dia hanya membatasi maksimal di 8,4 volt, dan selanjutnya ada di 15 volt. Ketika lampu indikator ini mati seperti sekarang ini, maka maksimal yang bisa dikeluarkan adalah 30 volt. Jadi untuk 5 volt seperti ini. Sekarang kita ganti dulu. Nah, ini maksimal di angka 5 volt. Nah, ini sudah maksimal, tidak bisa kita set lagi. Dan fungsi voltase atau analog atau
potensio dari voltase itu tidak berfungsi lagi. Oke, selanjutnya kita lihat di 8,4 volt. Maka dia secara otomatis bakalan melakukan limiter di angka 8,4 volt. Seperti kita bahas tadi, tidak bisa berfungsi untuk proses pergantian atau potensio dari voltnya ini. Jadi tidak bisa naik, tidak bisa turun untuk penggunaan limiter 8,4 atau 5 volt, tidak bisa digunakan potensionya. Jadi untuk selanjutnya di 15 volt, maka dia secara otomatis bakalan menampilkan atau mengeluarkan arus di maksimal 15 volt. Ini tidak bisa, tidak berfungsi. Dan untuk sobat teknisi yang mungkin lebih fleksibel lagi untuk penggunaan power supply ini, cukup lakukan limiter di angka 30 volt saja, atau dimatikan saja untuk di lampu bagian sini, maka itu maksimal adalah 30 volt. Dan untuk proses pergantian atau adjust voltnya di potensio analognya ini, sobat teknisi bisa lakukan bebas di voltase berapa, boleh di adjust nantinya untuk per memori yang sobat teknisi ingin setting. Jadi ketika sobat teknisi menggunakan memori 1 dan melakukan setting di 5 volt mungkin, lalu sobat teknisi lakukan penguncian atau penyimpanan memori, ditekan atau di hold lama-lama, dan bakalan keluar suara indikator itu memori sudah kekunci. Dan ini sudah tersimpan, walaupun diganti ke voltase berapapun, nanti ketika memori 1 kita pencet bakalan kembali di angka 5 volt atau settingan yang sobat teknisi sudah setting di awal. Oke sobat teknisi, untuk setiap memorinya ini 1 sampai 4 itu sama fungsinya dan cara penggunaannya. Cukup di sobat teknisi nanti dipilih saja memori mana yang ingin digunakan untuk menyimpan settingan berapa. Itu lebih dibebaskan atau dileluaskan kepada sobat teknisi untuk pemilihan memorinya dan juga untuk settingan voltase berapa. Jadi untuk selanjutnya sobat teknisi, di sini ada fitur output yang tentunya ini adalah sebagai security atau ACC ya untuk proses penyaluran outputnya. Ketika output kita sudah kita konfirmasi, maka ini harus sudah bisa dikeluarkan. Dan ketika output kita cancel, kita tekan, maka volt sobat teknisi bisa lihat untuk voltnya sendiri atau powernya ini, untuk voltage ini bakalan terjadi penurunan langsung ke 0 dan powernya tidak aktif. Nah ini tidak bisa digunakan. Itulah fungsi dari tombol output. Jadi untuk tombol output ini adalah sebagai security atau permitnya untuk menggunakan power supply ini. Ketika sobat teknisi lakukan pemencatan di tombol output, maka voltase atau voltage-nya ini bakalan kembali di settingan awal. Nah ini bisa digunakan lagi dan arus bisa dikeluarkan dari power supply. Ini permitnya. Dan selanjutnya untuk kontan current-nya. Untuk continuous OCP dan juga once OCP itu sama dengan power supply lainnya. Yang continuous itu bakalan terus berbunyi ketika short terjadi dan kembali ke settingan awal. Dan untuk once OCP dia bakalan langsung memutus arusnya dan tidak bisa digunakan lagi sampai sobat teknisi mengkonfirmasi dengan cara memencet tombol once OCP kembali. Jadi ketika terjadi short, dia bakalan memutus arus dan tidak bisa digunakan lagi. Ini tidak bisa digunakan. Dengan cara konfirmasi atau pemencetan tombol once OCP, dia bakalan kembali bisa digunakan seperti semula. Itu perbedaan dari continuous OCP dan juga once OCP. Dan selanjutnya kita coba di constant current atau pengecekan ampere. Di sini sekarang settingannya, coba ntar kita ganti. Di settingannya itu ada di 0,5 ampere. Coba kita naikkan. Nah, karena 0 berbunyi. Nah, kita naikkan di angka 2 ampere. Sekarang kita simpan. Nah sekarang kita coba di constant current.
Jadi untuk ampernya ketika terjadi 0 dia bakalan bunyi seperti tadi dan dia bakalan memutus arus karena kita di posisi di once OCP. Dan selanjutnya kita bakalan coba buat pengecekan. Nah, ini salah satu sistem security yang kita bicarakan tadi. Dia bakalan ketika terjadi short dia bakalan memutus, dan pada bagian constant current dia bakalan berkedip-kedip. Nah, ketika sobat teknisi terjadi seperti ini, hal yang terjadi adalah outputnya bakalan 0 dan power supply tidak bisa digunakan karena tidak ada permit, tidak ada power juga. Maka sobat teknisi cukup lakukan pemencatan tombol output kembali. Dan ini sobat teknisi bisa lakukan dengan cara memencet tombol output ketika terjadi seperti hal yang tadinya. Jadi untuk sobat teknisi ketika constant current diaktifkan atau pengecekan ampere diaktifkan, sobat teknisi mungkin ada terjadi sedikit kendala ketika menggunakan kabel power bertipe buaya ini. Dan ketika ini terjadi, sobat teknisi cukup lakukan pemencatan tombol output kembali untuk permit atau pengeluaran arusnya kembali untuk proses pengecekan power supply di RF3005D ini. Itu salah satu perbedaan RF3005D ini dengan power supply dengan jenis yang sama, karena untuk sistem security-nya ketika constant current dilakukan atau pengecekan constant current itu mungkin ada beberapa tricks untuk penggunaan atau proses penggunaan constant current di power supply RF3005D ini. Oke sobat teknisi, untuk proses penggunaan ketika sobat teknisi menggunakan fitur constant current, mungkin ada sedikit kendala ketika proses constant current-nya dilakukan. Jadi untuk pengecekan current sendiri itu ada beberapa sistem security yang sedikit tricky dari RF3005D ini ketika sobat teknisi menggunakan RF3005D ini. Dan salah satu caranya sobat teknisi upgrade kabel power ini ke yang lebih support lagi untuk maksimal di 10 ampere. Itu bakalan lebih mempermudah sobat teknisi lagi dalam proses pengecekan untuk constant current-nya. Jadi untuk RF3005D ini dia memang sedikit memilih dari kabel powernya ini ketika constant current diaktifkan. Jadi untuk proses pengecekan short lainnya itu lebih mudah digunakan atau lebih gampang ketika sobat teknisi menggunakan constant OCP atau fitur OCP-nya, over current proteksi. Jadi untuk selanjutnya sobat teknisi, ketika sobat teknisi rasa untuk proses penyimpanan memorinya sudah dilakukan semua, ketika proses penggarapan, ketika sobat teknisi takut terjadi pencet tombol tidak sengaja, maka sobat teknisi lakukan proses lock unlock yang ada di power supply RF3005D ini. Jadi untuk fiturnya dia bisa di lock juga dengan cara tekan analog volt ini atau potential volt. Sobat teknisi bisa lakukan proses pemencetan atau tahan lama atau di hold, maka lampu merah atau indikator merah di tulisan lock ini bakalan nyala dan fitur locknya sudah aktif. Tentunya sobat teknisi nanti untuk fitur tombolnya itu semua tidak bisa dilakukan pemencetan karena sudah terkunci untuk fitur yang ada. Jadi untuk sobat teknisi hanya bisa lakukan proses naik turun dengan menggunakan potensio analog, tapi untuk fiturnya tidak bisa digunakan. Ketika dia berada di continuous OCP, maka continuous OCP bakalan terkunci dan tidak bisa diganti secara langsung. Hanya bisa diganti ketika sobat teknisi melakukan proses unlock di sistem RF3005D ini. Ketika sudah di unlock dengan indikator lampu merah sudah tidak aktif, maka tombol-tombol kembali bisa digunakan. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur yang ada di RF3005D ini dengan sistem security yang berlapis. Tentunya mungkin ada sedikit pendalaman lagi oleh sobat teknisi atau pembiasaan lagi, karena untuk power supply yang brand-brand yang tidak sedikit berbeda ya dengan RF3005D ini atau RF4, itu bakalan sedikit mengalami arus pembiasaan lagi dengan menggunakan RF3005D atau yang
tipe Pro-nya. Dan untuk pada bagian sini USB itu sudah di adjust atau sudah fix ya untuk USB-nya dan tidak bisa disetting. Sobat teknisi lakukan proses pengecasan ataupun penggunaan USB ini di angka 5 volt 2 ampere dan itu tidak bisa di adjust lagi. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya sobat teknisi mungkin sama dengan yang power supply lainnya, seperti kipas pada bagian belakang bakalan nyala ketika suhu yang ada di dalam mesin itu melebihi, dan sensor kipasnya bakalan nyala secara otomatis tanpa harus sobat teknisi setting kembali untuk fitur kipas atau pendingin dari power supply RF3005D ini. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur yang terdapat dari RF3005D. Oke sobat teknisi, mungkin itulah beberapa fitur-fitur security atau beberapa fitur yang terdapat dari RF3005D dari RF4. Ada perbedaan dari beberapa produk lainnya karena memang untuk RF4 sendiri dia memang untuk security-nya itu dia mengalami peningkatan ya dari brand lainnya, baik yang Pro ataupun seri yang D ini. Jadi untuk sobat teknisi mungkin harus ada pembiasan lagi atau transisi dari power supply yang sebelumnya mungkin sedikit simple dalam proses penggunaannya dengan sistem security yang berlapis seperti RF3005D ini dari RF4. Yang paling berbeda itu adalah ketika kita mengecek current ya atau constant current, itu memang disarankan untuk sobat teknisi lebih menggunakan kabel power supply yang dapat menampung maksimal daya itu 10 ampere, itu sudah bisa digunakan. Itu bakalan lebih stabil lagi dalam proses penggunaannya ketika kita menggunakan fitur constant current. Dan jarang terjadi miss ketika kita menggunakan kabel power supply yang lebih support lagi. Dan untuk bawaannya sendiri memang untuk pengecekan OCP ataupun once OCP, continuous OCP itu lebih gampang, lebih bisa terdetek. Tapi untuk constant current-nya itu disarankan untuk melakukan mungkin menggunakan kabel yang lebih lebih support lagi untuk power supply RF3005D. Contohnya mungkin seperti power air atau mungkin dari merek-merek mekanik yang sobat teknisi biasa gunakan di meja servis sobat teknisi seperti gambar ini. Nah, itu sobat teknisi bisa gunakan di power supply ini, atau yang tipe yang sama itu sobat teknisi bisa gunakan seperti ini, SS911. Nah, itulah beberapa kabel power supply yang sobat teknisi bisa gunakan ketika menggunakan fitur constant current. Karena untuk sobat teknisi memang sedikit tricky ya untuk penggunaan constant current-nya. Terkadang ada sedikit miss yang seperti sobat teknisi bisa lihat tadi di video kita. Dan selanjutnya sobat teknisi seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks mengenai power supply RF3005D ini. Seperti biasa kita selalu mengingatkan untuk power supply ataupun unit-unit lainnya selalu jaga kebersihan, karena untuk power supply sendiri dia menggunakan atau menerima daya yang cukup besar dan mengantarkan daya. Jadi aktivitas yang terdapat di dalam mesin ini tentunya cukup berisiko ketika unit ini dalam keadaan kotor di bagian sirkulasinya tentunya. Yang pertama yang bisa terjadi adalah konslet ataupun overheat. Jadi ketika overheat lama-kelamaan nanti bakalan terjadi konslet, atau bakalan mungkin langsung terjadi konslet ketika ada beberapa cairan-cairan atau mungkin kotoran-kotoran yang tidak dapat diterima di pada bagian yang berdampak kerusakan bagi power supply ini. Jadi untuk sobat teknisi selalu perhatikan letak atau tempat sobat teknisi menaruh dari power supply ini, dan juga tentunya kebersihan dari power supply ini, karena untuk sirkulasinya juga sudah terdapat pada bagian belakang, dan juga sobat teknisi nanti bisa lihat di pada bagian bawah. Nah, pada bagian belakang dan bawah sini sobat teknisi selalu lakukan maintenance atau diperhatikan untuk kebersihannya, karena itu adalah sirkulasi yang dibutuhkan oleh power supply ini untuk menjaga tetap dalam keadaan panas yang stabil, dan juga tentunya tidak berdampak buruk bagi mesin dan mengganggu performa dari power supply ini.
Dan untuk kotoran sendiri tentu seperti debu, itu dampaknya itu jangka panjang. Ketika Sobat Edisi menggunakan power supply ini dalam kurun waktu mungkin setahun sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun, dia bakalan berdampak ketika jangka panjang tersebut, dan tumpukan debu bisa menyebabkan overheat di mesin dari power supply ini. Dan selanjutnya untuk Sobat Edisi dalam proses garapan menggunakan power supply ini, Sobat Edisi tentunya lebih fleksibel lagi dalam proses penggunaan memori. Dan diharapkan untuk Sobat Edisi memaksimalkan fitur memori yang ada di power supply RF3005D. Itu tips dari kita ketika memori ini diadakan di sebuah power supply, itu tentunya untuk membantu Sobat Edisi lebih fleksibel ketika melakukan proses pengecekan dan dalam proses penyimpanan. Ketika pengecekan unit handphone mungkin harus menggunakan volt yang lebih kecil di 4,2 sampai 5 volt. Itu Sobat Edisi bisa simpan di memori 1 dan memberikan mungkin kode HP atau handphone gitu. Sobat Edisi bisa lakukan penyimpanan di memori 1. Dan untuk memori 2, 3, dan 4, Sobat Edisi bisa simpan lagi untuk unit-unit yang lainnya, tentunya dengan voltage atau voltase yang berbeda dari voltage yang ada di memori 1. Jadi tidak harus adjust secara terus-menerus, dan itu mungkin bisa menyebabkan Sobat Edisi mungkin sekali-sekali lupa untuk proses pengecekan ketika ingin ngecek handphone, lalu ingin ngecek komputer, lalu Sobat Edisi melakukan adjust di bagian potensionya langsung, lalu menaikkan voltage-nya atau voltasenya, dan ketika ingin kembali mengecek handphone, maka ditakutkan Sobat Edisi terjadi kelupaan atau lupa untuk menurunkan kembali atau memindahkan settingannya, maka takutkan terjadi konslet atau kerusakan pada unit yang Sobat Edisi ingin lakukan pengecekan. Dan untuk fitur selanjutnya itu ada fitur lock. Itu berguna banget buat Sobat Edisi dalam menjaga agar tidak terjadi ketidaksengajaan dalam proses garapan ketika Sobat Edisi melakukan garapan atau meninggalkan unit ini di meja servis Sobat Edisi. Jadi ketika fitur lock diaktifkan, maka fitur-fitur yang lainnya bakalan dinonaktifkan dan tidak bisa dipencet-pencet. Selain potensio voltage dan ampernya itu tidak bisa digunakan, dan itu bisa membantu Sobat Edisi agar terhindar dari kecelakaan kerja dalam unit yang Sobat Edisi ingin cek lagi. Dan untuk Sobat Edisi, mungkin itulah beberapa tips dan triks mengenai RF3005D dari RF4. Dan untuk menjaga kebersihannya, Sobat Edisi bisa gunakan beberapa komponen seperti kuas servis, mungkin juga bisa gunakan penyedot debu, dan juga untuk pada bagian depan itu Sobat Edisi bisa gunakan tisu antistatik untuk proses pembersihan dari display dan juga komponen-komponen tombol-tombol yang ada di bagian depan. Dan untuk Sobat Edisi, perhatikan juga tata letak dari power supply ini, karena bobotnya yang cukup berat, maka landasan yang ada di bawah, terutama jika Sobat Edisi meletakkan pada bagian atas, itu landasannya kokoh agar tidak terjadi jatuh secara secara tidak sengaja. Karena untuk bobotnya yang mencapai 4,5 kilo ini, maka perhatikan landasan atau tempat Sobat Edisi yang bakalan meletakkan atau menaruh power supply RF3005D dari RF4 ini. Selanjutnya Sobat Edisi, untuk kasus yang belakangan sering terjadi, kita memberikan sedikit tips untuk colokan Sobat Edisi, terutama untuk RF3005D ini, karena dia membutuhkan daya yang cukup besar dan mengantarkan juga daya, maka diharapkan kepada Sobat Edisi menggunakan atau mencolokkan si power supply ini di colokan yang tentunya arusnya stabil. Disarankan sekali untuk Sobat Edisi tidak menggunakan adaptor tambahan lagi atau sambungan-sambungan, ada yang 3 atau yang 4 dalam satu colokan, karena ditakutkan arus yang tidak stabil bakalan mengganggu performa dan bisa berdampak secara
lebih tinggi lagi dampak konsletnya dari power supply ini. Dari awalnya mungkin listriknya tidak stabil, lama-kelamaan nanti bakalan berdampak dari mesin dari power supply. Karena kasus belakangan banyak banget dari sobat teknisi yang terjadi secara mendadak unitnya mati, dan setelah kita telusuri ternyata salah satu penyebabnya adalah menumpuknya colokan yang sobat teknisi gunakan di meja servis sobat teknisi masing-masing. Ada ada 4 colokan, tiga lubang colokan, ditambahkan adaptor 3 sambungan 3, dan itu menyebabkan mungkin arusnya tidak stabil, terutama untuk power supply, dan mungkin unit-unit yang lainnya seperti blower dan solder yang tentunya lebih membutuhkan listrik yang lebih stabil lagi. Jadi untuk sobat teknisi agar lebih awet lagi, terutama untuk episode kali ini kita bahas RF3005D ini, disarankan untuk pembagian setiap colokan listriknya secara merata, dan diharapkan listrik yang dialirkan ke setiap unit yang ada di meja servis sobat teknisi itu dalam keadaan normal dan tidak ada gangguan atau listriknya tidak stabil. Oke sobat teknisi, sekian dulu episode kita mengenai RF3005D. Jika ada saran dan komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling sharing ilmu mengenai atau mungkin pengalaman mengenai RF3005D ini. Dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat episode TNT yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk sobat teknisi share video kita agar sobat teknisi yang lainnya mungkin belum menyaksikan episode TNT kita yang lainnya dan yang sekarang ini bisa menyaksikan dan bisa saling berbagi dan sharing-sharing ilmu dengan sobat teknisi yang lainnya. Mungkin untuk sobat teknisi jangan lupa juga untuk selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar sobat teknisi tidak ketinggalan info menarik apa saja yang ada di 994. Karena untuk informasi yang ada di 994 semuanya ada di sosial media kita. Sekian dulu episode kali ini mengenai RF3005D dari RF4. Saya Rizky, QC994, pamit undur diri. Ciao.